Shalom, Ibu Bapak Saudara-saudari yang dikasih Tuhan. Pada saat ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Matius pasal 14 ayat 34 sampai 36 dengan perikop Yesus menyembuhkan orang sakit di Genesaret. Ibu Bapak Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di sorga, kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu. Biarlah kiranya kuat kuasa Roh Kudus Tuhan menguasai hati pikiran kami, agar kami mengerti, memahami, terlebih firman-Mu Tuhan menjadi rema dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, tema khotbah saya saat ini Jehovah Rafa, Tuhan menyembuhkan. Ibu Bapak Saudara-saudari yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap orang tentu bisa mengalami sakit. Dan ketika sakit Bapak Ibu Saudara-saudari, tentu hal yang diinginkan adalah kita boleh pulih, kita boleh sembuh dari sakit penyakit itu. Ibu Bapak Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, tentu berbagai daya, berbagai upaya, berbagai cara agar kita beroleh kesembuhan, agar kita dipulihkan dari sakit penyakit itu. Salah satu contohnya adalah kita berobat ke dokter. Sepahit-pahitnya obat, kita akan meminumnya karena kerinduan kita adalah kesembuhan. Ibu Bapak, Saudara-saudari yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita umat manusia di muka bumi dihadapi oleh segala macam penyakit yang begitu menakutkan kita. Pandemi COVID-19 muncul pada saat ini. Dan belum lagi Bapak Ibu Saudara-saudari, pandemi Ebola di wilayah Afrika. Saya yakin Bapak Ibu Saudara-saudari, hal ini tentu kita harapkan jangan sampai kita mengalami sakit itu. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, saya ingin mengajak kita bersama-sama belajar bagaimana Alkitab memandang tentang sakit penyakit. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara-saudari, secara alkitabiah kita memahami bahwa penyakit ada di dalam kehidupan manusia itu berawal dari jatuhnya manusia ke dalam dosa. Sehingga ketika manusia jatuh ke dalam dosa, manusia kehilangan kemuliaannya. Manusia hidup dalam kutuk Allah. Sebagaimana dalam Roma 3 ayat 23 mengatakan bahwa upah dosa adalah maut. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, manusia hidup tanpa pengharapan. Manusia hidup tanpa berkat Tuhan. Itu yang terjadi ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sakit penyakit yang dialami oleh kita manusia bisa saja sebenarnya cara Tuhan untuk menunjukkan kuasa kebesarannya kepada manusia. Sebagaimana firman Tuhan dalam Injil Yohanes pasal 9 ayat 3 mengatakan demikian. Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan Allah mau dinyatakan di dalam dia. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, kalau demikian, apakah kita bisa sembuh dari sakit penyakit kita? Apakah kita bisa pulih dari segala sakit penyakit kita? Sebagaimana yang terjadi terhadap orang banyak yang sakit di Genesaret. Jawabannya Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, tentu saja kita bisa sembuh. Tentu saja kita bisa pulih. Kenapa? Yang pertama Bapak Ibu Saudara-saudari, Yesus Kristus datang ke dunia
dan ia rela mengorbankan dirinya di kayu salib supaya oleh bilur-bilurnya kita sembuh. Yesaya 53 ayat yang kelima. Tuhan Yesus datang untuk membebaskan kita manusia dari segala kutuk. Tuhan memulihkan segala keberadaan kita manusia. Tuhan memulihkan kita dari sakit penyakit kita. Tuhan memulihkan kita dari kelemahan kita manusia. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Dalam situasi kondisi pandemi COVID-19 ini, penting bagi kita untuk terus berpengharapan dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Bahwa Tuhan Yesus mampu dan mau menyembuhkan ibu bapak saudara-saudari. Tuhan mampu dan mau memulihkan ibu bapak saudara-saudari dari segala sakit penyakit. Dan terlebih di atas semuanya itu, Tuhan mampu menyelamatkan manusia dari hukuman dosa. Ibu bapak saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari terus berpengharapan di dalam Tuhan. Bahwa Tuhan yang kita imani, dialah Yehova Rafa. Dialah Allah yang menyembuhkan. Dialah Allah yang mampu memulihkan segala keberadaan hidup kita, kelemahan kita, bahkan sakit penyakit kita. Datanglah kepada Tuhan, serahkan segala keberadaan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita melewati firman-Nya. Amin. Ibu bapak saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapak buat firman-Mu. Biarlah firman Tuhan senantiasa menguatkan kami ketika kami mengalami sakit penyakit. Walaupun dokter mengatakan kami tidak bisa sembuh, tapi kami yakin dan percaya Engkau Yehova Rafa, Engkau Allah yang menyembuhkan, Engkau Allah yang senantiasa kami percayai, tabib di atas segala tabib. Engkau sudah mengorbankan dirimu di kayu salib, dan oleh bilur-bilur-Mu kami sembuh. Bapa Sorgawi, berikan kami kemampuan untuk melewati pandemi COVID-19 ini. Sembuhkan pasien COVID-19 ya Tuhan, agar mereka senantiasa boleh pulih, boleh sembuh, hanya dalam nama Yesus Kristus. Berkati Barito Timur Tuhan, berkati pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia, agar mereka senantiasa hidup arif, jujur, bijaksana, takut akan Tuhan. Bangsa dan negara kami senantiasa diberkati di usia kemerdekaan 75 tahun ini. Biarlah kami warga masyarakat Indonesia boleh mengisi kemerdekaan ini. Terima kasih Tuhan, inilah seluruh doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.